hari ini rencananya kita bicara tentang the concept. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini perdana ya kita di Hafara after Idul Fitri. Jadi pertama-tama minal aizin wal faizin, maaf lahir dan batin. Senantiasa Ramadan 2023 jadi something gitu ya, yang mudah-mudahan selalu membawa kita menuju kepada another level dari kesadaran, dan tidak hanya dilakukan dalam bentuk ritual, tidak hanya dilakukan dalam bentuk kebiasaan, dan senantiasa pembelajaran kita yang rutin ini juga jadi semangat kita untuk menjadi wadah kembali kepada kesejatian. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak sehat ya semua? Alhamdulillah siang hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, dan setelah libur panjang gitu, setelah beberapa saat kita off dulu, pause dulu, semoga ada sesuatu yang selalu kita jadikan pelajaran, itu yang paling penting. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita hening sejenak, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, mari kita lepaskan semua dulu apapun gitu ya yang menyibukkan pikiran kita, menyibukkan perasaan, yang senantiasa semoga wahana pembelajaran di siang hari ini menjadi wadah untuk kita diam, hening, dan di dalamnya penuh dengan energi yang membangkitkan hikmah, dan senantiasa pembelajaran kita di siang hari ini mendapatkan kelancaran. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita tentu saja, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, wabil khusus kita doakan senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kebaikan, kekuatan, keikhlasan, ketabahan, dan hikmah di siang hari ini menuju kepada kesadaran. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, hatur nuhun. Semoga senantiasa kita sudah hadir sama-sama di vibrasi frekuensi energi yang sama, di halaman yang sama untuk sama-sama belajar. Dan saya selalu mendisklaimer kalau ini bukan pengajian, saya bukan mau mengajari, bukan mau ceramah, apalagi mentausiahi gitu ya. Yang semoga pembelajaran ini kita sama-sama belajar sebagai murid semesta yang selalu setia dalam pembelajaran, karena hidup selalu memberikan pelajaran. Jadi jangan lelah untuk belajar, itu poin pentingnya. Dan hari ini mungkin kita masuk ke silabus, bukan silabus ya, nggak tahu tadi pop up aja mau bahas apa ya, karena juga nggak ada pertanyaan atau rujukan topik gitu, mengarah kepada the concept gitu ya. Jadi hari ini kita akan lebih banyak cerita tentang konsep gitu. Jadi nanti kita akan mengerti dalam perspektif tradisi Islam misalkan. Let's say kita menyadari tentang syahadat gitu, menyadari tentang sholat dan seterusnya, dimana penting sekali saya rasa untuk kita masuk ke dalamnya gitu, bukan hanya melakukan, bukan hanya menggerakkan, bukan hanya tunduk dalam kepatuhan yang tanpa sebuah pemahaman gitu. Yang di 17 ayat 36 Al-Quran juga kan selalu dikatakan, janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kita nggak tahu pengetahuan behind gitu ya, pengetahuan di belakangnya, karena segala sesuatu apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan pasti ada goal setting gitu. Dan saya rasa
dalam perspektif kehidupan ini juga semua sumber apapun adalah pembelajaran gitu. Jadi sekali lagi saya sih nulisnya judulnya adalah melepaskan konsep menuju realitas gitu. Karena saya rasa kita semua tuh belajar hanya untuk menerima realitas gitu. Gitu ya. Menarik, ada poin yang kita selalu ulang-ulang ya teman-teman ibu dan bapak, bahwa keberadaan itu kan datang dari sebuah konsep besar gitu. Dimana kita semua ini kan sedang menelaah sebetulnya, sedang apa ya, sedang mencari gitu kan. Kita tuh kan nggak lelah untuk selalu mencari dan mencari gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah sudah mengenal diri gitu, ya orang-orang yang datang ke pelajaran-pelajaran seperti ini udah pasti yang belum gitu ya. Ya kita sama-sama belum lah gitu ya. Belum tuh dalam artian pencarian ini dinamis gitu. Pencarian ini kan sehelai demi sehelai, selapis demi selapis, yang saya rasa setiap lapisan itu akan memiliki permaknaan yang berbeda gitu. 5 tahun yang lalu kita bahas tentang Ramadan, mungkin kita tahu dari sudut pandang A, berikutnya B, berikutnya, dan kita sangat mengerti bahwa sangat multi layer gitu. Dan nanti kita akan mengerti konsep sejatinya adalah tentang realitas itu sendiri gitu. Karena kalau kita ngelihat gitu ya, problemnya antara overthinking gitu atau melekat kepada sesuatu yang masa lalu gitu. Gitu ya. Begitu pikiran mundur jadi depresi misalkan, begitu pikiran ke future jadi anxiety gitu. Dan anxiety, depresi itu saya rasa yang menjadi topik besar gitu ya. Dan ya itu penting untuk kita selalu telaah. Dan poin yang paling penting adalah mengenal dan menyadari tentang diri kan gitu ya. Dan ya berbicara masalah diri kan juga layernya luas banget gitu. Oke ya, bismillah ya Ibu dan Bapak ya. Jadi kita akan belajar sekali lagi. Jadi just enjoy, nikmati gitu. Dan jadikan ini sebagai bahan untuk perenungan, karena apapun yang sampai ke kita dalam bentuk eksternal itu kan pasti hanya informasi gitu. Dan informasi itu juga perlu ditelaah untuk kita jadikan sebuah experience, sebuah pengalaman gitu. So enjoy the knowledge gitu ya. Enjoy dari pembelajaran ini, dan kita akan sama-sama mendapatkan hikmah sesuai dengan kapasitas dan wadah kita masing-masing gitu. Itu ya, bismillah ya. Oke. Mungkin saya akan mengawali dari perspektif let's say gitu ya. Ini kita udah ulang-ulang terus ya Ibu Bapak, dan saya rasa jangan bosen gitu, karena salah satu penguat dan informasi penting yang kita dapat dari kitab suci, katakanlah Al-Quran gitu ya, selalu dikatakan begini gitu. Oke ya, bismillah ya, kita mulai dari surat 57 ayat 3 gitu misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwal awal wal akhir gitu. Jadi dialah yang awal dan yang akhir gitu. Bahwa konteks awal dan akhir ini kenapa sering disebut dengan statement dia gitu. Dan nanti dia itu perlu simbol. Karena manusia itu kan perlu simbol. Maka simbolnya bisa disebut Tuhan, Allah, Yahweh, Sang Hyang gitu. Apapun Atman gitu. Apapun penamaan kan itu hanyalah simbol untuk dia gitu ya kira-kira. Maka dalam perspektif tasawuf, ada pertanyaan yang sederhana, Ibu Bapak, ini menarik gitu ya. Sebelum kita semua ini ada, Tuhan ada nggak gitu? Dan nanti dengan jawaban filosofis atau dengan konteks nalar gitu, ya Tuhan ada setelah ada kita lah. Setelah ada manusia gitu. Kenapa? Ya sebelum ada manusia siapa yang memanggil dia Tuhan gitu. Nah ini kan jadi perennial question gitu ya. Jadi pertanyaan panjang gitu. What is God? Where is God? Nah jadi luas gitu ya, perspektifnya itu jadi luas banget gitu. Maka dalam perspektif tasawuf misalkan gitu ya, kita bicara the truth gitu, dia itu selalu dipanggil dengan kata-kata al-haq gitu. Oke ya, nanti kita lihat dulu. Oke, contoh dulu ya teman-teman, Ibu Bapak, bismillah ya. Udah makan siang ya Ibu Bapak ya, ini belajar belum makan bahaya ya. Harus makan dulu biar ada energi gitu ya. Kalau belum makan bisa bingung gitu. Oke, kalau udah makan bingung ya berarti ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, sebelum garisnya mungkin kita bicara gini. Oke, kalau ada perspektif disebut dengan kata dia gitu ya, dia itu adalah menyebutkan kepada sesuatu yang beyond gitu. Oke, maka turunan dari dia dalam bentuk simbol itu adalah asma, nama.
Maka selain asmanya Tuhan, namanya Tuhan, ada sifat. Nah, ini ketukar juga bahaya gitu ya. Mana yang asma, mana yang sifat gitu. Ini kan beda. Dalam perspektif Islam, asmanya itu adalah yang pertama aja adalah Rahman Rahim, kasih sayang. Sifatnya adalah wujud. Ini beda nih gitu. Di sini ada Rahman dan Rahim, gitu kira-kira. Oke ya. Dan saya rasa Asmaul Husna kita tahu, sifat-sifat wujud kidam kita tahu gitu. Tetapi nanti kita mengerti bahwa ini semua hanyalah pengejawantahan sebuah konsep gitu. Oke. Nah, dalam perspektif yang lebih dalam, dia ini tidak disebut dengan nama sebenarnya. Meskipun ini juga penamaan sih. Tapi disebut dengan konteks yang namanya Al-Haq gitu. Maka dengan kata-kata al-haq ini keluarlah laha atau yang sering kita sebut dengan yang namanya Allah. What is Allah? What is al-haq? Al-haq adalah the truth. Bahasa gampangnya adalah realitas. Dah, ini aja. Jadi pada dasarnya ketika kita menyembah Allah, artinya adalah kita mengalir dengan realitas. That simple. Gitu ya. Makanya kenapa disebut al-haq? The truth gitu. Makanya kalau pernah dengar ceritanya Al-Halaj gitu ya, dia mengatakan hal yang sangat berani gitu ya. Ana al-haq katanya gitu. I am the truth gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, si realitas ini kan sesuatu hal yang hadir gitu ya. Sesuatu hal yang paling nyata gitu. The truth, the reality adalah sesuatu yang paling nyata. Sesuatu yang akulah yang awal, yang akhir, yang zohir dan yang batin. Sesuatu yang paling esensial itu adalah the truth, the reality gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah ketika kita menjadi manusia, kita melihat realitas ini multi perspektif gitu. Makanya 5 orang berkumpul bicara tentang Allah pasti punya 5 perspektif yang berbeda tentang Allah gitu. Gitu ya. Nah, yang ingin dielaborasi, setiap realitas yang sampai kepada kita, ini bentuknya adalah tafsir gitu. Bentuknya adalah pendekatan. Atau kita sebut sebagai konsep. Nah, jadi pertanyaannya gini sebenarnya. Kita ini menyembah Allah atau menyembah konsep Allah, itu 2 hal yang berbeda gitu. Gitu ya. Karena begitu kita tahu konsepnya, berarti udah bukan the truth gitu. Begitu kita tahu tafsirnya, berarti bukan the reality itself, gitu. Gitu ya. Makanya nanti kita akan berantemnya di ranah konsep. Ya, kita nggak usah jauh-jauh beda agama. Sesama agama beda tafsir, ribut. Sesama agama beda mazhab, berantem, gitu. Kenapa? Karena yang menjadi chaotic itu adalah sesuatu yang ditafsirkan, sesuatu yang dikonsepkan. Dan nanti kita mengerti bahwa setiap konsep yang nyampe ke kita itu pasti parsial gitu. Dengan basic, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Maka ketika kita melihat melalui konsep terhadap sesuatu, maka realitasnya akan hilang. Karena kita udah mulai pakai kacamata konsep dalam melihat realitas. Akhirnya ketika kita menggunakan kacamata konsep terhadap realitas, apa yang terjadi? Dualitas. Ada positif, ada negatif. Akhirnya ketika dualitas yang terjadi, realitasnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita cenderung ingin terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya dalam perspektif Buddhism misalnya, gitu ya, dalam perspektif Buddha itu kan artinya wisdom ya teman-teman, ibu bapak, ini sebenarnya nggak ada kaitan sama nama agama sih gitu. Mencapai Buddha itu artinya mencapai wisdom. Wisdom dalam bahasa Arab disebut hikmah. Jadi orang yang mendapatkan hikmah disebut Buddha gitulah kalau mau pakai bahasa yang agak lebih umum. Gitu ya. Jadi ini nggak ada kaitan sama identity gitu. Nah, maka tuh Buddha tuh bilang gini, ini keren banget gitu ya. Ada suffering. Oke? Dan semua orang menghindari suffering gitu. Penderitaan. Tapi menariknya, semua orang itu bukan menyelesaikan sufferingnya, tetapi menutup suffering dengan kesenangan. Maka sufferingnya nggak hilang, tapi tertutup oleh kesenangan.
Karena kesenangan ini sementara, sufferingnya nggak hilang, senangnya hilang, sufferingnya muncul lagi gitu. Ditutup dengan kesenangan yang lain, ditutup dengan kesenangan yang lain. Jadi kita cuma menutup suffering, tapi tidak menyelesaikan suffering itu sendiri gitu. Gitu ya, makanya nanti fluktuatif gitu, menarik nih gitu. Nah, dalam artian ketika kita hanya menutupi sesuatu, dia tidak hilang. Ingat ya, kata-kata hilang itu bukan berarti nggak ada, Bu, Pak. Jadi kalau sekarang ada berbicara tentang kematian, kematian itu bukan nggak ada, tapi memang tidak ada tubuh fisiknya. Barang hilang tuh bukan barangnya nggak ada, cuman kita nggak tahu aja letaknya di mana gitu. Makanya kalau disebut kehilangan arah, arahnya udah ada, cuman ketutup gitu kira-kira. Gitu ya. Makanya orang kadang-kadang apa ya bahasanya ya, kecanduan lah. Kecanduan mencari kesenangan untuk menutupi penderitaan gitu. Jadi dia sibuk mencari kesenangan tapi tidak melakukan healing terhadap sufferingnya. Makanya ke A dapat sementara. Meskipun nanti kita ngerti bahwa ya semuanya juga temporary sih gitu kira-kira. Nah, nggak ada cara lain dalam konteks ketika si suffering ini penting untuk disadari adalah get back to the reality gitu. Jadi jangan-jangan yang kita cari hari ini adalah kesenangan-kesenangan untuk menutupi suffering kita gitu. Lagi senang ini ikutan, iya oke, enak, iya. Sebentar lagi juga nggak enak. Get back to the suffering gitu. Ditutupi ini, ditutupi ini, ditutupi ini. Jadi kita pandai menutup-nutupi semuanya. Tapi kasarannya adalah kita sibuk memperbaiki buah, tapi lupa untuk melakukan perbaikan terhadap akar gitu kira-kira. Makanya begitu akarnya nggak disentuh, buahnya yang diperbaiki terus, dia akan berbuah yang sama ketika akar tanpa ada perubahan gitu kira-kira. Gitu ya, makanya nanti kita looping di problem yang itu lagi, di masalah konteksnya ya balik lagi ya, problem masalah dalam konteks kita muter lah gitu. Artinya burnout gitu. Gas sama remnya dipencet barengan gitu. Gitu ya. Dan akhirnya ya balik lagi ya. Ini siklus gitu ya. Meskipun apapun itu juga ini bagian dari perjalanan sih anyway gitu. Nah, yang menarik adalah semua orang pengen menghindari suffering. Tapi lupa bahwa akar dari suffering itu adalah craving gitu. Jadi justru kalau kita fokus di cravingnya, suffering otomatis healing gitu. Nah, orang pengen lepas dari suffering tapi nggak bisa berhenti craving, itu menarik gitu Bu, Pak, gitu ya. Makanya craving the door atau jalan menuju kepada suffering gitu. Dalam perspektif Islam, nah Quran lah ya, kita bicara Quran nih, ini menarik banget. Dalam perspektif Quran tuh begini. Di 22 ayat 52 nih. Nanti kita akan elaborasi ya pelan-pelan. Bismillah ya, kita bikin frameworknya dulu supaya nanti kita enak bahasannya. Seperti biasa ini akan jadi berseri tampaknya, jadi let's enjoy. 2252 itu bicara gini, Ibu dan Bapak. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ketutup nih, benar-benar. Nah, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu gitu. Berarti yang terpenting disadari bahwa setiap ada keinginan siap-siap untuk menuju kepada suffering gitu. Ya, makanya banyak mau tuh banyak sedih gitu. Tapi bukan berarti jangan nggak ada kemauan, jangan. Ibu bapak datang ke kelas ini juga pasti ada keinginan kan. Nah, nanti yang akan kita sadari bahwa yang penting adalah filternya. Filter keinginannya. Nah yang kadang-kadang rusak itu filterisasinya. Nggak ada filter gitu. Gitu ya. Dan nanti kita mengerti filternya itu seperti apa gitu. Nah sekarang kita lihat, ulangi ya.
Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Kita udah pernah bahas ya, sayatin atau setan itu adalah sesuatu yang membawa kita jauh dari realitas. Itu setan tuh. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari al-haq. Itu setan tuh. Makanya fungsinya dia adalah membisikkan. Yuwaswisufi sudur. Dan nanti kita penting untuk menyadari yang membisikkan aku siapa ya, gitu. Gitu ya. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Padahal tandanya udah ada tuh, nanti kita bahas. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wisdom. Hakim itu wisdom, gitu. Berarti lepas dari kebijaksanaan pasti akan membawa kita keluar dari al-haq, gitu. Gitu ya, saya ulang ya. Lepas dari kebijaksanaan, pasti akan membawa kita keluar dari realitas gitu. Maka filternya adalah wisdom. Bijaksana. Pertanyaannya, orang yang wisdom, orang yang bijaksana, adalah orang yang berani untuk melepaskan konsep. Ini masalahnya. Karena kalau konsepnya nggak pernah dilepas, kalau konsepnya nggak pernah diperbaharui, kalau konsepnya nggak pernah di-upgrade, itu akan susah menuju kepada wisdom. Makanya pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, begitu keimanan lama tidak di-upgrade menuju kepada keimanan new faith, dan nanti kita ngerti bahwa itu semua akan menjadi habits gitu ya, Ibu Bapak. Once habits lama tidak dihancurkan, kita nggak akan pernah menemukan the newest wisdom, itu intinya. Dan nanti penjara yang paling membuat kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Ya kalau kita sebut maaf ya, neraka gitu. Neraka sejati itu kan sebetulnya adalah our own habits gitu. Ini tuh neraka banget gitu. Karena kenapa? Kita terpenjara dalam sesuatu hal yang kita nggak punya kontrol dan kuasa terhadap diri gitu. Jadi nanti mulai disadari bahwa yang mengontrol diriku ini adalah habitsku gitu. Dan menyangka bahwa habitsku ini adalah aku. Dari mana datangnya habits? Dari old concept. Dari mana datangnya konsep? Dari informasi eksternal. Ketika informasi eksternal masuk ke dalam diri kita, itu akan menjadi konsep. Dan konsep yang terus dipelihara itu akan menjadi belief. Kepercayaan. Dan once belief itu tidak sesuai dengan realitas, kalau beliefnya tidak dihancurkan, dalam tanda petik ya, jadi kita akan bentrok terus dengan realitas gitu. So ketika kita ngasih makan belief terus, ya kita akan hanya menutupi apapun suffering itu dengan kesenangan gitu. Dan bahayanya adalah kesenangan itu sebetulnya hanya jembatan menuju bahagia gitu intinya. Karena nanti kita mengerti Ibu Bapak. Ini biasanya dari uraian menuju kesimpulan, kita agak balik sedikit ya. Kesimpulan menuju uraian gitu. So, apa sih puncak kebahagiaan? Puncak kebahagiaan adalah melepaskan konsep dah. Jadi puncak kebahagiaan itu bukan mendapatkan justru. Bukan nambah sesuatu. Bukan menggapai sesuatu. Justru the essential of happiness adalah detachment gitu. Melepaskan justru. Apa yang dilepaskan? Konsep yang sudah melekat lama terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan gitu. Gitu ya. Karena kalau kita nggak ngelepasin konsep, kita akan terjebak dalam pleasure gitu. Jadi di sini pleasure, di sini happiness. Banyak yang menyangka pleasure adalah happiness gitu. Karena pleasure itu dicari, happiness itu dilepaskan. Maka once ini jadi satu kesatuan perjalanan, pelan-pelan kita bukan menutupi lagi gitu. Justru malah melepaskan. Dan ketika melepaskan, di dalamnya jadi healing gitu.
Dan kalau di dalamnya jadi healing, ya sembuh. Gitu ya. Saya kasih contoh ya, Ibu Bapak, ini simpel. Nih kemarin saya dapat cerita ini dari seorang Bante yang wah asik lah gitu. Dia menganalogikan sesuatu yang menarik gitu. Dia memberikan contoh gini Bu, Pak. Kalau ada penyakit apa ya, dia sebutnya koreng lah ya, di kulit gitu. Dimana ketika penyakit itu ada, dimana penyakit itu sedang dalam tanda petik aktif, itu timbul rasa gatal yang pengen banget menggaruk gitulah kira-kira. Dan ketika itu terjadi, setiap garukan tuh akan memberikan kenikmatan banget gitu. Enak banget gitu. Digaruk lagi enak. Tetapi menariknya, semakin itu digaruk, semakin bisa menimbulkan infeksi gitu. Semakin bisa menimbulkan penyakit yang lebih luas lagi gitu. Tetapi ketika dilakukan, ya itu akan menjadi sesuatu hal yang dirasa nikmat gitu. Enak gitu. At some point ketika datang ke dokter, ini udah parah gitu. Even dokter menyarankan ya udahlah ini harus ditutup, diperban supaya apa nggak udah. Begitu ditutup rasa gatal itu mulai ada, nyari cara, entah itu masukin pakai bolpen lah, entah itu gimana caranya, pokoknya untuk digaruk aja lagi gitu. Dan di saat menggaruk kita mendapatkan kenikmatan, tapi di satu sisi kenikmatan yang kita dapatkan akan menimbulkan penyakit yang lebih besar gitu. That's pleasure. Berarti menggaruk pada saat itu bukan menyembuhkan, tetapi hanya menutupi gitu. Gitu ya. Lepasnya penderitaan dan dapatnya sebuah kesenangan, ini dua hal yang berbeda gitu. Kalau ini cuma jadi covering. Makanya covering dalam bahasa Arab itu disebut kafir ya, Bu, Pak. Ini juga jadi kalimat yang kata yang sensitif sih. Tapi orang yang tercover itu adalah menutup suffering itself dengan kesenangan-kesenangan semu yang kita cari nggak pernah puas. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, yang akhirnya kita berharap hasil yang lebih banyak tapi tidak merubah keadaan habits gitu. Makanya punya 5 nggak cukup, punya 10 nggak cukup. Karena kenapa? Emang habitsnya merasa nggak cukup terus gitu. Makanya kan kita udah ulang-ulang ya, banyak tuh belum tentu cukup gitu. Cukup ya cukup. Maka berkecukupan tuh sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu. Nah, singkat cerita, kalau si penyakitnya udah sembuh, ya nggak perlu digaruk lagi. Berarti dia jadi heal, jadi sembuh gitu. Dalam artian ketika kita menyadari konteks sembuh di sini, berarti kan dia kembali kepada realitas gitu. Maka sembuh, bangun, hidup, itu kan sebuah hal yang berbicara tentang kesadaran. Kita bisa sama-sama dengar webinar ini tapi belum tentu bangun gitu. Lagi tertidur. Tidur di sini bukan masalah tidur dalam bentuk fisik yang lagi tidur, enggak sih. Tetapi tidur dalam bentuk yang namanya kesadaran gitu. The sleep of ego salah satunya misalkan. Dalam konteks di mana ketika sang kesadaran ini hadir, disitulah bangunnya kita gitu. Makanya nanti ini akan relate banget dengan statement bahwa banyak yang tertidur sekarang dan mereka akan bangun ketika mereka sudah mati gitu. Gitu ya. Jadi ini frameworknya dulu gitu, teman-teman ibu dan bapak, yang mudah-mudahan ada sesuatu gitu ya yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini gitu. Nah, menariknya yang terjadi adalah konsep lebih besar volumenya daripada realitas gitu. Ya, saya kasih contoh ulang-ulang nih, kayak gini. Oke. Ketika kita terlahir, katakanlah, di surat 32 ayat 9 itu kan percikan ruh Tuhan. Begitu ulang-ulang ya, jadi ini cepet-cepet aja. Kita dikasih jasad, kita dikaruniai aplikasi yang namanya jiwa gitu. Begitu kita lahir as a biological self, pada saat itu pikiran belum hadir. Nggak lama kemudian brojol lahir, muncullah
psychological self kita. First thought, pikiran pertama adalah aku gitu. Kita mulai diperkenalkan diri kita secara psychological, aku ini siapa. Berarti kan di sini ada boundaries nih. Ruh ini hak. Ini realitas gitu. Berarti tanpa disadari, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini lagi ditutupi kesadaran kita, realitas kita, dengan apapun yang hari ini kita sebut dengan yang namanya konsep. Loh, saya kenal Allah aja dikenalin sama ibu saya, Tuhan kamu Allah ya. Oh iya, jadi saya tahu Allah dari mana? Konsep yang diinstal kepada diri saya. Kamu ini ya, kamu itu ya, kamu ini ya, kamu itu ya, kamu ini ya. Wah, ini titik-titiknya banyak banget nih. Termasuk secara sederhana, apa itu jiwa? Jiwa itu adalah wadah pikiran dan perasaan. Berarti konsep masuk melalui pikiran, masuk melalui perasaan. Emosi, memori banyak ya, gitu. Tapi ini to be simple aja. Sehingga semakin kita dikuatkan dengan konsep apapun, akhirnya si konsep ini akan menjadi diri ilusiku. The illusion of me gitu. Yang semakin mengilusi berarti semakin jauh dari realitas. Maka aku punya konsep hidup yang sukses itu ketika punya uang 5 miliar misalnya. Ibu yang sukses itu ibu yang membuat anaknya IPK-nya 4 gitu misalnya. Ini yang itu, ini yang ini, itu yang ini, di mana semua konsep akan membentuk kategorial. Ini menarik nih. Jadi kita hidup nih banyak banget kategorinya nih, gitu. Karena apa? Konsep. Mau happy aja harus rumahnya gini, ininya gini, ininya gini, ininya gini. Ini kategori happiness aku gitu. Nah, bukan happiness ya, pleasure juga gitu. Nanti kategorinya udah oke semua, tenang. Lama-lama agak menurun sedikit, jadi nggak tenang gitu. Kenapa? Out of kategori. Pertanyaan, yang membuat kategori siapa? Aku. Ketika kategori yang aku buat sendiri dan realitasnya tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, disitulah terjadi suffering. Terus nanti nyalahin orang, aku nggak bahagia gara-gara dia berubah. Nah, beres tuh. Aku nggak bahagia gara-gara ini, itu, ini, itu, ini, itu. Akhirnya apa? Meletakkan semua realitas untuk ditutupi oleh semua konsep dan kategorial, gitu kira-kira. Ya Bapak, kita udah pernah bahas ya tentang orang yang lagi jatuh cinta misalnya. Kan kita udah pernah bahas ya, kalau ada orang ngomong I love you, 90% itu bullshit lah gitu. Bukan love you-nya sih. Aku mencintai apa yang ada pada kategoriku, yang kebetulan kategori ini ada di pasangan atau orang yang aku temui. Makanya saya bilang love you gitu kira-kira. Sebenarnya kan bukan dianya, tapi ekspektasi kategori yang ada di aku matching dengan apa yang ada di dia gitu. Per saat itu. Per saat itu. Nanti kategorinya pelan-pelan nggak ada, hilang, melemah. Jadi ngomong tuh, kok berubah ya? Gitu kira-kira. Dalam konteks ketika jangan-jangan ya bukan masalah you-nya, bukan masalah siapanya, tetapi I love my kategori, di mana kategori ini yang menjadi dasar konsepnya, tapi aku melupakan realitasnya. Lupa bahwa setiap apapun pasti berubah gitu. Kan kategorial secara kita kan pengennya status quo ya, pengennya gitu terus gitu. Pengennya nggak berubah gitu terus gitu. Makanya yang paling susah dalam apapun adalah merubah status quo gitu. Ya balik kalau ada pertanyaan, siapa yang mau berubah? Semua angkat tangan. Siapa yang mau perubahan? Semua angkat tangan. Siapa yang mau berubah? Nah, repot. Betul, Bu. So once kita berbicara tentang konsep, salah satu konsep adalah religion itself. Konsep.
Maaf ya, kalau kita ikutin pemikirannya John Lennon ya, itu lebih asik lagi. God is a concept. Dia bilang, coba. I don't believe with itching, don't believe with Bible, don't believe. Dia cuma bilang, I just believe with me. Dah. Yang bukan konsep tuh apa yang kita alami sebenarnya. Nah, diri sejati ketutup sama konsep karena kenapa? Becomes belief gitu. Coba ibu bapak dengerin lagunya John Lennon tentang God deh, itu keren banget gitu. Meskipun ya kontroversi sih ya. Tapi begitu kita dengerin dengan kesadaran gitu, wah, ini message-nya sadis banget gitu. Dia sampai dia bilang bahwa God is a concept. Iyalah, dikonsepkan. Nah, kita kan nyembah konsep jangan-jangan gitu. Tuhan yang begini, Tuhan yang begitu, Tuhan yang begini. Makanya jadi berantem. Kenapa? Jangan-jangan bukan nyembah Tuhan ya, tetapi nyembah konsep tentang Tuhan. Kategorial yang disematkan kepada kita untuk belief terhadap Tuhan. Good point, yes. Jalan, iya. Tapi jangan berhenti di jalan gitu. Karena agama itu bridge gitu. Agama itu jembatan. Dan to be extreme aja kali ya. To be extreme nih. Ketika kita bicara Islam itu artinya juga salah satu to liberate, untuk membebaskan. Jadi orang yang Islam adalah orang yang terbebas dari konsep sebenarnya. Berarti kalau udah terbebas dari konsep, that's wisdom gitu. Dan wisdom ini kan puncak dari semuanya gitu. Makanya disebut salam. Damai. Ibu bapak kalau masih pakai konsep benar atau salah terus, ngelihat semua orang tuh salah semuanya pasti gitu. Tapi begitu kita melepaskan konsep, kita udah nggak ngelihat benar atau salahnya. Tapi pengertian, kenapa dia begitu berbeda. Dan begitu kita ngerti memang perbedaan adalah fitrah, oh ternyata perbedaan untuk mengayakkan pengetahuan, kesadaran, pemahaman aku tentang proses pembelajaran. Makanya begitu menggunakan wisdom, perbedaan nggak jadi masalah. Justru perbedaan adalah menambah warna, mengayakkan warna, karena pelangi itu akan indah ketika warnanya beda-beda, gitu intinya. Kalau putih semua ya udah sih. Makanya kan Tuhan atau dalam konteks perspektif Quran, kalau semuanya mau dibikin beriman bisa sih gitu. Bikin baik aja gitu semuanya bisa, tapi pelajarannya apa gitu. Karena kan yang berharga adalah dari perbedaan itu menghasilkan pembelajaran. Cuman karena sibuk dengan konsepnya, akhirnya berantem sama bedanya. Pelajarannya nggak dapet. Boros waktu, yang akhirnya lesson of life-nya justru jadi malah ketutup gitu. Nah itulah yang membuat kenapa banyak yang nyarinya keluar terus gitu loh Bu. Nyari keluar. Dan that's okay. Karena nanti pada akhirnya pencarian kita keluar itu hanyalah jalan kita untuk masuk gitu. Emang ibu bapak hadir ke kelas ini untuk nyari keluar? Kan enggak. Tapi dengan diskusi, dengan belajar, ini kan bahan untuk kontemplasi gitu. Dan yang saya sampaikan konsep ya. Makanya saya ibu bapak selalu ulang-ulang, jangan percaya-percaya amat juga omongan ini gitu. Jangan langsung, iya bener ya, iya bener. Ntar dulu gitu. Karena kita dengar konsep nih. Di mana konsep yang harus dikontemplasikan dan fit kepada wadah kita masing-masing. So that's why dari knowledge menuju kepada experience. Dan once sudah menjadi experience, ini udah jadi rasa gitu. Dan kalau udah jadi rasa, disitulah dalam Al-Baqarah awal dikatakan, Zalikal kitabul la raiba fi, udah nggak ada lagi khawatir, udah nggak ada lagi ragu-ragu gitu. Kenapa? Udah mengalami kok gitu. Nah cuman karena overjudge dari pengalaman, main disalahin aja. Salah caranya. Lah dia mengalami kok gitu. Orang yang belum pernah merasakan manis, dia tahu konsep manis, dan dia punya multi perspektif tentang manis gitu Bu. Tapi kalau udah ngerasain manis,
semua teori, semua konsep, semua dalil jadi nggak penting dalam tanda petik gitu. Orang udah mengalami manis kok gitu. Kan nggak perlu dalil lagi dong untuk manis itu seperti apa. Orang udah mengalami gitu kira-kira. Nah, jadi semua proses ini kan sebetulnya adalah untuk memasuki ke dalam konteks kesadaran di dalam gitu. Ya. Nah, berarti apa yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam? Ilusi nih. Karena dia maunya nariknya keluar terus gitu. Dia mau nariknya ke masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa depan gitu. Yang masalahnya 10 tahun yang lalu masih hadir hari ini misalkan. Yang belum terjadi nanti udah khawatir per hari ini misalkan. Itulah kenapa the best moment dalam hidup itu adalah now. Right here, right now. Dan salah satu untuk menghadirkan kita ke now, ya salah satunya adalah pembelajaran. Makanya dalam tradisi Islam untuk right here, right now, disuruh sholat gitu Bu. Pak. Sholat itu kan menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Bukan masalah gerakannya, gerakan penting iya. Karena physical experience itu memengaruhi mentalitas. Sangat memengaruhi gitu. Maka konteks physical, psychological, spiritual itu satu kesatuan dalam bentuk ritual sebetulnya. Cuman ritual yang dilakukan sekarang concernnya lebih kepada ragawi gitu. Jadi orang melihat sholat kalau dia udah ke masjid misalkan, nggak salah. Tapi begitu dia jalan ke masjid tanpa sebuah kesadaran, maka jadi nggak holistik gitu. Kan ibu bapak kalau kita sadari ya, gimana sih kita mau hadir sekarang kalau masih banyak konsep gitu. Berarti kan yang terpenting adalah melepaskan. Dan ini proses panjang gitu. Oke ya, kita highlight dulu nih. Sampai tahapan ini, kita telaah dulu supaya kita dalam konteks ini jauh lebih bisa menyadari gitu ya. Intinya begini. Kalau ini adalah hak, kalau ini adalah the truth, hak akan terbungkus oleh sesuatu yang disebut namanya adalah tafsir misalkan. Atau kita sebut sebagai konsep. Berarti kita tidak akan menemukan hak kalau kita masih tertutup oleh wilayah konsep. Ini kita ada di sini nih. Kita ada di sini menggunakan kacamata konsep, itu nggak akan menembus dinding the truth. Inilah nanti yang disebut yang namanya adalah realitas. Maka antara diri kita dengan tafsir di sini, ini adalah part yang disebut dengan yang namanya dunia, gitu kira-kira. The truth, inilah yang sering disebut dengan perspektif akhirat. Berarti di sini multi layer nih, gitu. Karena kita akan mendapatkan ini semua step by step gitu, sesuai dengan wadah dan takarannya gitu. Gitu ya, nanti kita pakai contoh supaya lebih mudah ya, kita pakai contoh. Tapi yang terpenting, mulai kita sadari, kita melihat sesuatu menggunakan apa sih gitu. Kita memberikan kesimpulan, memberikan sebuah judge aja ya, supaya lebih gampang nih. Pakai apa sih gitu. Sehingga ketika kita melihat atau melakukan judgement apalagi gitu ya, melalui perspektif yang sempit yang bentuknya adalah konsep, berarti itu bukan realitas gitu. Ya, nanti saya kasih contoh supaya lebih mudah gitu. Oke, nah dalam perspektif ini kita semua kan lagi belajar menuju ke sini nih, Bu, Pak. Menuju belajar untuk menerima realitas gitu. Ya, saya pakai tanda petik ya, belajar menerima.
Berarti kalau belajar menerima realitas, yang paling common terjadi adalah menolak realitas. Dah, kita renungin aja. Realitas yang terjadi akhir-akhir ini banyak kita terima atau banyak kita tolak gitu. Ciri-ciri menolak kan berarti melepaskan diri dari happiness gitu misalnya. Maka adanya penolakan, outputnya misal marah, benci, sedih, dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya. Lower level of vibration aja gitu katakan. Berarti ketika kita ada di wilayah ini berarti kan kita banyak menolak gitu. Ya, contoh. Pengennya 10 ekspektasi. Realitasnya 1. Oke. Kalau saya melihat pakai kacamata konsep, begitu dapat 1, kacamata konsep inilah yang tidak membuat clear objek satunya, ketutup si 1 ini sebagai realitas. Karena kenapa? Udah ada craving 10. Berarti si craving 10 ini yang menutup rapat-rapat realitas. Pertanyaan, kecewa nggak? Kecewa. Pertanyaan, kecewanya karena apa? Karena dapat 1? Bukan. Karena pengen 10 gitu. Bukan satunya. Karena cravingnya. Karena menolak realitasnya gitu. Bukan ininya, bukan. Sakit itu bisa jadi menderita karena pengen sehat. Kenapa? Konsep hidup yang bagus adalah sehat. Jadi kalau sakit, secara konsep ini lagi nggak bener nih. Lagi nggak bagus nih. Lagi nggak oke nih. Kita menaruh realitas. Kita menaruh ekspektasi di situ. Gitu ya. Jadi apa yang membuat kita jauh dari realitas, ketertutupan ilusi dalam konteks apapun adalah kita punya kategorial dalam bentuk balik lagi namanya konsep. Oke ya. Nah, saya kasih contoh lagi, Ibu Bapak. Berarti ada 2 poin nih. Ada 2 poin. Saya melihat pakai konsep sebuah objek yang namanya hak. Saya melihat menggunakan konsep sesuatu hal apapun itu. Maka saya melihat dengan konsep akan keluar sebuah penamaan. Contoh. Ya, contoh. Ingat ya, konsep ini limitasi, Bu, Pak. Limitasi. Kalau limitasi berarti mengecilkan makna objeknya. Kenapa? Karena sudah ada limitasi. Contoh. 1 juta itu besar apa kecil, Bu? Pak? Tergantung. Buat orang yang biasa pegang 10 juta, 1 juta, nothing gitu. Tapi buat orang yang biasa pegang 1000, 1 juta, gede banget. Berarti apapun ini sebagai al-haq, apapun ini sebagai realitas tergantung dari limitasi sudut pandang mana kita melihat gitu. Maka kalau biasa dapat 10 juta terus dapatnya 1 juta karena konsepnya bahwa 10 juta, 5 juta, apapun lah itu lebih besar, lebih bagus. Disitulah kenapa Quran mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur. Karena kamu menggunakan takaran konsep kategorial dalam segala sesuatu gitu. Berarti nanti kita mulai sadari yang melimitasi diri kita siapa? Ya diri kita sendiri sih gitu. Berarti kan harus meluaskan konsep ya. Karena konsep sedikit, kecil, pengetahuan sedikit, pemahaman pasti sedikit. Maka knowledge lebih banyak, lebih bisa menerima realitas. Contoh ya,
Ibu bapak saya kasih contoh sederhana aja. Betapa pentingnya knowledge gitu. Corpus callosum, bagian otak laki-laki dan perempuan, ini berbeda. Singkat cerita, yang membedakan, ketika perbedaan inilah yang penting untuk kita sadari dalam sebuah realitas. Ini hal simpel yang lucu, menarik gitu ya. Ini. Dengan perbedaan corpus callosum itu, yang membuat perempuan harus berkata-kata 20.000 kata per hari, Bu, Pak. Ini nature. Laki-laki 7.000 kata per hari misalnya. Jadi kalau kita nggak ngerti secara basic pengetahuan, kita akan ngomong bahwa let's say suami dan istri cerewet banget sih. Bukan cerewet karena dia demand-nya memang ngeluarin 20.000 kata per hari. Udah gitu aja. Kebayang nggak kalau kita nggak ngerti teoritikal ini, pemahaman ini, ilmu ini, kita akan memiliki konsep bahwa judgment, banyak ngomong gitu misalnya. Misal, ini contoh sederhana aja. Terus sebaliknya, karena seorang laki-laki memang jatah katanya menurut penelitian ini adalah 7.000 kata. Let's say dari pagi dia ngantor, ada meeting, ada apa, pulang ke rumah jam 6, sisa kuota kata-katanya tinggal 30 misalnya. Jadi pendiam banget. Karena ketidakmengertiannya dianggap bahwa lagi bete lah, lagi apalah, lagi gimana, nggak mau ngomong lah, nggak mau terbuka lah apa. Nah emang sisa stok katanya juga udah tinggal sedikit gitu kira-kira. Berarti kan tidak ada understanding di sini. Kenapa? Masing-masing diperkuat dengan konsepnya. Akhirnya jadi asumsi gitu kira-kira. Kan masalahnya di situ. Makanya pengetahuan akan membuka asumsi-asumsi menuju kepada apa ya, the reality, supaya nanti kita menghadirkan dalam sebuah pengertian gitu. Oh, jadi lebih mengerti ya. Ternyata kalau perempuan tuh begitu, laki-laki tuh begitu, masing-masing punya karakter, masing-masing punya ini, masing-masing. Akhirnya lebih mengedepankan pengertian daripada asumsi, di mana pelan-pelan konsepnya itu diluaskan. Nah nanti dalam syahadat katakanlah, konsep udah bukan diluaskan lagi Bu, Pak, tapi ditiadakan dalam tanda petik. Sehingga tembus pandang yang saya lihat hanyalah al-haq, gitu kira-kira. Ya, contoh nih yang lebih gampang dulu ya, sederhana aja. Sederhana nih. Ketika saya melihat sesuatu, katakanlah bunga aja ya Ibu Bapak. Nah, gini, anggap aja gambar bagus lah gitu ya. Ini bunga gitu. Oke gitu ceritanya. Atau ya udahlah, ya anggap gambarnya bagus aja ya. Oke. Begitu saya melihat objek ini, kita sebut objek ya. Saya melihat objek ini melalui konsep. Jadi saya ke konsep melihat objek. Outputnya apa? Bunga. Oke? Pertanyaannya, ini kan sebetulnya hanya satu benda yang kita sepakati namanya adalah bunga. Dan kenapa saya menyebut ini bunga? Karena begitu saya masuk konsep, otomatis saya masuk ke dalam bank list memori saya, di mana memori saya pernah ditunjukin, dikasih tahu bahwa ini namanya adalah bunga. Teman saya orang Inggris nyebut ini, ya jelas-jelas nggak akan bunga, dia akan nyebut flower. Kenapa? Dia nggak punya bank list kata bunga, karena yang dia tahu ini adalah flower. Ibu bapak maaf ya, ini kalau kurang-kurangnya wisdom bisa berantem loh si A sama si B. Enggak, ini bunga. No, this is flower. Ribut aja, nggak beres-beres. Relate ya sama kejadian hari ini gitu. Satu ngomong Natal, satu ngomong milad. Berantem Bu, Pak. Padahal dua-duanya artinya lahir gitu misalnya. Karena udah sering dengar konsep milad dari bahasa Arab yang Islam banget, Natal dari Christianity, akhirnya,
Oh enggak, kalau Natal tuh Kristen banget lah. Sejak kapan kata punya agama gitu kira-kira? Berarti kan limitasinya konsep ya. Yang selama ini saya tahu tergantung dari bank list memori yang terlimitasi balik lagi. Makanya semakin luas limitasi dan bahkan semakin hilang limitasinya, itulah yang disebut proses pendewasaan gitu kira-kira. Jadi dewasa artinya limitasinya makin luas gitu. Artinya pemahamannya lebih luas, artinya pengertiannya lebih luas. Maka nanti kita mengerti, setelah cukup dewasa, aku berikan hikmah dan ilmu. Ya ibu bapak kebayang ya kalau kita pasti pakai konsep berpikir waktu kita TK sekarang kan chaos juga gitu. Tapi at some point kebiasaan TK yang sekarang kita perlukan juga banyak ya. Dulu waktu kecil berantem bentar, bentar lagi langsung maafan, main lagi gitu. Sekarang belum tentu tuh. Nangisnya bentar, happy lagi. Dah. Sekarang belum tentu gitu. Kembali karena kita masuk ke dalam konsep, dan konsep gitu intinya. Oke ya. Nah, saya pengen mengelaborasi dari sudut pandang ini, Bu, Pak. Coba kita renungkan. Aku menjadi saksi. Disuruhnya juga bersaksi ya. Bukan menjudge gitu. Karena begitu saya melihat ini bentuknya seperti ini, objek bentuknya seperti ini, saya langsung bikin judgement ini adalah bunga. Tapi dalam proses kesadaran, intinya ya, kalau kita mau bicara tentang pengenalan terhadap Tuhan, pengenalan terhadap Allah, konteksnya adalah jadilah sang saksi. Oke. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita mudahkan ya, Ibu Bapak ya. Sekali lagi ya, ini perspektif aja. Ini bukan paling benar, bukan paling oke, bukan. Tapi ini mudah-mudahan jadi satu jalan untuk kita kontemplasikan gitu ya. To be simple gini. Aku hanya menjadi sang saksi, apapun yang mendominasi konsep selama ini, itu bukan realitas gitu. Nanti kita ngerti pakai contoh. Berarti ketika saya melihat bunga dan saya mengatakan itu bunga, saya lagi tidak menjadi sang saksi. Karena bisa berantem sama orang yang ngomongnya ini adalah flower gitu. Apalagi dengan bahasa yang berbeda gitu kira-kira. Berarti supaya si A sama si B tidak terjadi kekeosan, ini untuk sederhana aja ya Ibu Bapak. Lepasin dong bunganya, lepasin dong flowernya. Artinya melepaskan konsep. Kalau dua-duanya hanya menjadi sang saksi, dia hanya menyaksikan objek what it is, without name, without judgment, without apapun yang melekat, hanya objek. Pasti nggak berantem. Makanya kenapa disebut ketika Quran disampaikan, contoh ya, apa sih Quran? Nabi Muhammad menjawab, la sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Maka kalau masih bersuara dan masih berhuruf, tafsir. Bahasa didesain untuk mengurangi, mereduksi makna, Bu, Pak. Kalau udah jadi bahasa, udah bukan sesuatu yang sejati. Tapi kita perlu bahasa untuk berkomunikasi, iya. Maka kalau masih berbahasa, masih berhuruf, masih berkitab, masih berbuku, itu namanya mushaf Al-Quran, bukan Quran yang sejati gitu. Karena bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, the truth Quran, the truth
petunjuk, bal huwa fi sudur, di dalam rasa. Nggak ada konsep di situ. Yang ada hanya rasa. Berarti konsep bisa menutup rasa. Oke ya. To be simple. To be simple nih. Supaya kita nggak hanya cerita, ngomong, mengulang-ulang dalam bentuk lisan gitu ya. Lisan penting sih, betul. Tiap hari berasyhadu alla ilaha illallah gitu. Tetapi lupa bahwa bersyahadat itu adalah dalam tanda petik ya. Belajar menjadi sang saksi. Bahwa tidak ada konsep lagi selain realitas gitu. Oke. Nah, sekarang kita bridge dulu nih, Ibu Bapak. Bridge-nya ke sini nih. Ya. Literer aja dulu supaya simpel. Coba perhatikan kalimat ini. Di Al-Baqarah 115 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik kalimatnya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Nah, nomor satunya adalah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Semuanya realitas. Kalau berbicara masalah kepemilikan, nggak ada yang pernah kamu miliki. So, kalau tidak ada yang pernah kita miliki, konsep terbesar, konsep terberat, konsep yang paling tebal adalah merasa memiliki. Saya punya konsep. Maka segala sesuatu yang udah ada ku-nya di belakangnya, oh melekat aja. Mobilku, handphoneku, rumahku, ku. Semakin ku-nya banyak, semakin konsepnya banyak, semakin kategorialnya banyak gitu. Secara physical experience dapat banyak, tetapi di satu sisi semakin ilusinya juga banyak. Makanya dulu nggak punya Harley, tidur nyenyak, punya Harley, jam 2 bangun, pagi 3 bangun, pagi bangun. Kenapa? Jadi nggak tenang hidupnya. Kenapa? Ada kategorial di situ. Ada kemelekatan di situ. Berarti semakin ada konsep, semakin ada kategorial, semakin ada kecenderungan lekatnya makin tinggi gitu kira-kira. Bahasa gampang. Makanya proses ketakwaan, kenapa nomor 1? Sedekah, lapang, dan sempit. Simpel gitu kalimatnya. Artinya apa? Belajar untuk detachment. Kalaupun kamu nggak mau secara ikhlas bersedekah, nanti ada yang nyuri kok uang kamu gitu. Karena kenapa? Emang harus keluar. Pilihannya mau dilakukan sukarela, atau dalam tanda petik memang sesuai dengan ketetapan. Yang kita lihat seakan-akan itu terpaksa gitu. Basic intinya harus lepas. Mau dilepasin dengan sukarela atau mau dilepasin dengan event. Simply gitu. Karena mau nggak mau harus lepas. Kenapa ketetapan? Detachment gitu. Tapi kalau kita melihat itu konsep sebagai kehilangan, pertanyaannya, apa yang hilang orang nggak pernah memiliki gitu. Tapi ya balik lagi kan udah jadi konsep ya. Dan itu melekat banget gitu. Makanya kehilangan akan jadi sedih. Kehilangan akan jadi suffering. Apa yang membuat sedih dan sufferingnya? Bukan apa-apa. Tetapi kemelekatannya gitu. Gitu ya. Dan salah satu pembelajaran ketika kita menyadari bahwa oh iya ya, attachment-nya ternyata gitu. Dan once kita sadar bahwa nggak ada yang kita miliki, semuanya konteksnya dalam tanda petik ya dengan bahasa yang sangat umum, titipan gitu ya kira-kira. Itu pasti lebih light gitu. Dan itu dilatih gitu intinya. Nah, intinya untuk di pertemuan kali ini ya, ini akan jadi long journey ya Ibu Bapak, tapi ya kita enjoy gitu ya, kita nikmati. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat.
Ini kalimat yang menarik. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Wajah artinya appearance, penampilan. Ingat, di awal tadi kita bicara, salah satu sifat adalah mawujud. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin. Berarti kalau kita baca ayat ini dengan statement kesadaran bahwa kemanapun menghadap, wajah Allah. Berarti yang paling susah untuk kita cari, dalam tanda petik ya, kesulitan utama dalam hidup ini adalah tidak bertemu dengan Tuhan gitu. Orang tiap detik pasti ketemu dalam tanda petik. Jadi agak paradoks kalau hari ini nanya Allah di mana ya gitu. Tapi ini di sini ngomongin kemana saja kamu menghadap wajah Allah. Nah gitu kira-kira. Berarti yang dicari kan konsepnya, bukan Allahnya gitu. Karena kita udah punya konsep bahwa Allah itu begini, begitu, begini, begitu. Ada yang digambarin dengan ini, ada yang disimbolkan dengan ini. That's all konsep gitu. Oke ya. Nah, apa relate-nya, Bu, Pak? Ini kenapa harus muter-muter ke sana ke sini gitu? Relate-nya apa sih terhadap ini gitu? Ulang ya. Ketika kita melihat sesuatu through our concept terhadap objek, let's say X, maka kita hanya melihat itu sebagai X. Dan X itu adalah ilusi dari konsep kita. Ibu Bapak kalau saya pakai baju warna putih, ini coklat ya sekarang, coklat. Sepakat nggak? Sepakat, karena kita punya kesamaan konsep terhadap warna ini. Tapi kalau dari kecil saya dikasih tahu ini warna putih, Bu, Pak, saya akan nyebut ini warna putih. Dan kesepakatan yang banyak, ketika ada orang ngomong nyebut ini warna putih, pasti nyalahin. Salah lu. Jelas-jelas ini coklat. Enggak, putih. Loh, saya tahunya dari kecil ini putih kok. Berarti ilusi rentan dengan chaos. Dan ketika kita nggak punya wisdom untuk sadar bahwa iya ya, jangan-jangan dia dikasih tahu dari kecilnya putih, ya udah. Berarti konteksnya bukan benar salah gitu intinya. Meskipun at some point benar salah ya penting lah ya gitu. Ya kalau kita ngomong ini yang benar mana ini putih ini hitam. Kalau cuma ngomongin benar salah, yang hitam warnanya hitam ya oke. Supaya lebih gampang ya. 2 tambah 2, 5 gitu misalnya. Udah nih, bisa berantem. Padahal 2 tambah 2 sama dengan 4. Apakah ini kebenaran? Bukan. Kesepakatan. Karena saya sama Ibu Wawa sepakat kalau 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan menjadi kesepakatan yang kolektif gitu. Tapi kalau saya sama Ibu Bapak sepakat, Ibu Bapak sepakat ya 2 sama 2 sama dengan 5. Berantem nggak kita? Enggak. Karena apa? Sepakat di situ. Kenapa bisa sepakat? Karena masing-masing melepaskan konsepnya gitu. Straight to the point Ibu Bapak. Bismillah ya, mudah-mudahan ini ada sesuatu yang bisa kita renungkan dari pembicaraan dan diskusi kita gitu. Dan dikontemplasikan, semoga ada sesuatu yang bisa kita elaborasi lagi di pertemuan berikutnya. Once kita melihat segala sesuatu dengan konsep, kita tidak akan menemukan al-haq, gitu kira-kira. Karena di sini sudah penuh dengan kategori. Jadi output yang terjadi adalah judge. Dan udah pasti once ada judgment, balik lagi. The illusion of life gitu. Tapi kalau kita bicara bahwa konsep ini kan juga salah satunya adalah installment pikiran. Dan pikiran itu bisa mendominasi. Dan sesuatu yang mendominasi istilahnya namanya Tuhan. Kalau otak kita terdominasi oleh uang, uang jadi Tuhan. Jabatan jadi Tuhan.
Maka tidak ada apapun yang mendominasi kecuali al-haq, kecuali realitas. Oke ya, to be simple, Ibu Bapak. Orang yang belajar menjadi saksi adalah orang yang belajar melepaskan konsep dan hanya melihat apapun adalah al-haq, yaitu kemana saja kamu menghadap, disitulah wajahnya Allah. Kalau kita sudah masuk kemana saja melihat wajahnya Allah, konsepnya pelan-pelan akan diperbaiki gitu. Dia akan meluas, kesadarannya meluas, kedewasaannya meluas, makna hidupnya meluas, wisdomnya juga meluas. Karena kenapa? Oh, ini Allah. Allah yang lagi nitipin ke orang yang menyebalkan untuk datang mengajarkan kita keikhlasan. Dan nanti kita ngerti bahwa siapapun yang datang ke kita adalah messenger, pembawa pesan. Dan kalau kita tidak menjadi saksi, pesannya nggak kebaca gitu. Akhirnya benci sama orangnya. Meskipun Ibu Bapak saya ulang-ulang ya, emang agak susah juga ya ngelihat Allah di orang nyebelin, emang susah sih Bu Pak. Susah banget. Kenapa? Karena si konsepnya tuh udah melekat banget gitu. Tapi once kita melatih untuk bersaksi, mengobservasi gitu, menjadi observer, mengobservasi pikiran, perasaan, emosi, memori. Akhirnya kita punya jarak dengan ini semua gitu. Dan di situ kita akan belajar menerima realitas gitu. Karena penerimaan itu juga harus ada pelepasan konsep. Saya bisa menerima kehilangan ini karena saya sudah melepaskan konsep kepemilikan misalnya. Jadi selama ini jangan-jangan saya merasa kehilangan. Terus pertanyaannya, hilang apa sih gitu? Orang nggak pernah memiliki. Nah di situ baru mulai, iya ya, nah gitu. Iya ya, nah gitu. Kita bahas proses mendapatkan iya ya, itulah yang disebut al-lail al-qadar, lailatul qadar gitu. Makanya diramadankan dulu gitu. Ramadan itu kan bulan pembakaran konsep lah, kalau boleh pakai bahasan yang sekarang gitu. Karena kita di breaking habits gitu. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, yuk balik lagi sih. Kita perlu ada pause button lah gitu. Karena kalau menyaksikan nggak diem dulu, blur gitu. Kalau motret dengan shutter speed tinggi nggak pakai tripod tuh pasti blur hasilnya gitu. Nah si tripodnya harus kuat gitu. One fokusnya makin oke, gitu ya kira-kira. Dalam konteks oke di sini ketika kita berbicara kita punya stay moment untuk belajar menyaksikan. Yang kita saksikan tuh pasti pesannya. Yang kita saksikan tuh adalah al-haqnya. Yang kita saksikan tuh Allahnya. Maka kemana saja kamu menghadap di situ wajah Allah. Jadi orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang bisa melepaskan konsep untuk menyaksikan gitu. Iya. Betul. Ini ada statement dari Ibu Yanti gitu ya. Mungkin karena pemahaman bahwa agama adalah sebuah konsep, banyak dari orang yang saya kenal tidak punya agama tapi sangat percaya kepada Tuhan dan mereka sangat baik perilakunya dan peduli care terhadap sesama makhluk ciptaannya. Iya kan, Ibu Bapak maaf ya, beragama dan bermoral tuh dua hal yang berbeda gitu. Tidak semua orang beragama memiliki moral yang baik, itu belum tentu. Gitu ya. Karena ketika agama tidak dijadikan jembatan, tapi dijadikan tujuan, ya berarti kan menuhankan agama ya, di mana agama jalan menuju Tuhan gitu. Kan itu menarik gitu. Nah terus sekarang kita bicara agama yang benar yang mana? Konsep lagi, benar salah. Yang paling gini gimana? Makanya Ibu Bapak saya pernah ditanya, menarik deh pertanyaannya. Mas Abu, menurut Mas Abu agama yang terbaik itu yang mana? Nah, jawabannya sederhana, agamamu udah beres.
Karena maaf ya, once kita satu identitas aja belum tentu satu pemahaman gitu Bu. Dan itu adalah ranah yang super duper private gitu intinya. Yang kita udah bahas ya, bahwa once kita dalam konteks hanya identity gitu. Kamu Islam? Islam, iya. Apanya? Nih KTP, iya. Yang Islam apa? Identitas lah. Tapi makna Islam yang sejati kan tidak berbicara dari identitasnya, bukan. Justru salah satu pemaknaan Islam adalah to liberate self dari the prison of concept gitu, dari penjara konsep, dari penjara habits gitu. Kan kita terpenjara sama konsep sendiri ya, ibu bapak sebenarnya. Maka suka jadi self diagnose gitu. Karena menurut konsep ini, konsep ini, konsep ini, konsep ini gitu. Nah, that's why kita perlu belajar, diskusi, melihat, berbeda. Karena other perception itu akan meluaskan kita gitu. Perbedaan itu akan mengayakkan gitu. Dan semakin mengayakkan, semakin kita melepas diri dari konsep-konsep gitu. Nah, the truth happiness, once konsepnya udah lepas Bu, that's the truth happiness. Karena begitu dapat 10 juta, konsepnya bahwa yang asik adalah 30 juta, nggak seneng aja sih gitu. Iya, betul. Dalai Lama bener banget. Yang mengajarkan ini pemeluknya untuk orang yang baik. Betul. Betul banget gitu. Jadi sekarang yang poin yang paling penting kan, baik, buruk, benar, salah itu kan sebetulnya sangat private gitu ya, Bu, Pak. Dan kita nggak bisa mengeneral sesuatu yang unik gitu. Karena masing-masing kita nggak ada yang sama gitu. Jadi nggak ada, maaf ya, nggak ada rumus mutlak untuk semuanya satu berguna untuk semuanya gitu. Semuanya custom, Bu, Pak. Tapi grand design besarnya, konteksnya adalah kasih sayang, misalkan. Kebermanfaatan, misalkan. Wisdom, misalkan. Tapi aplikasi masing-masing kitanya pasti nggak akan ada yang sama gitu. Nah, intinya Ibu Bapak dari ini ngalor ngidul agak nggak jelas sih ya. Intinya cuma satu gitu. Poin besarnya cuma satu gitu. Di tengah-tengah kita dan realitas ada sekat besar namanya adalah konsep. Once we through the concept, we get the reality. Ketika konsepnya kita hilangkan dalam tanda petik ya, maka kita akan melihat itu adalah realitas. Dan realitas itu bebas dari nilai. Positif, negatif, baik, buruk, hitam, putih. Beyond dualitas. Dan begitu kita menerima realitas, that's called happiness gitu. Nah, kita hanya lagi belajar menuju kepada penerimaan realitas secara total, gitu kira-kira. Makanya ini bukan digapai, dicapai, diraih, bukan sih. Intinya adalah bagaimana si gap di tengah-tengah ini belajar pelan-pelan kita detach. Belajar pelan-pelan untuk kita dalam tanda petik menghancurkan tembok pemisah antara diri dengan realitas gitu. Karena tembok pemisah ini yang ngebuat kita tidak nyaman dengan realitas per saat ini, Bu. Kita bisa nggak nyaman di tubuh fisik ini, kita bisa nggak nyaman dengan diri sendiri karena apa? Konsep. Teman bisa pisah, pasangan bisa pisah, tapi sama diri sendiri, Bu, Pak. Kita nggak pernah bisa pisah sama diri sendiri gitu. So once kita nggak punya good relationship sama self, how come kita akan make a good relationship sama others gitu intinya. Maka di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu, keluargamu, ke dalam dulu baru other self gitu. Nah, dalam perspektif yang kita bahas hari ini, yuk jangan lelah untuk belajar, yang paling penting. Dan yang paling penting lagi adalah kasih nutrisi wisdomnya gitu. Jangan terjebak dalam benar salah, baik buruk gitu. Tapi lebih melihat kepada what the message gitu. Pesan apa sih yang mau disampaikan.
Dan jangan lupa Bu, Pak, musuh kita semua adalah masalah gitu, bukan orangnya. Tapi pun ketika kita menyadari masalah ini adalah jalan maju, problem itu kan pro and balance itu bergerak maju, dengan masalah lah kita bisa move on. Bisa dari level 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Kita kalau nggak punya masalah di kelasnya di TK terus Bu, Pak, gitu. So problem is blessing gitu. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat kesadaran. Itu poinnya. Dan once kita melihat itu sebagai blessing, itu akan beda menghadapinya ketika melihat itu sebagai curse gitu. Kutukan gitu. Makanya Tuhan menciptakan neraka bukan buat menghukum sih sebenarnya. Tapi memberikan kesadaran dengan taste yang lain gitu Bu. Nanti kita bahas ya after ini. Oke ya, Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dari apa yang kita diskusikan di siang hari ini. Yang terpenting mulai reflection gitu ya, bahwa ya balik lagi gitu ya, the illusion of life tuh memang selalu ada gitu, udah pasti kan, gak mungkin enggak. Tapi once kita bangun, begitu kita mulai sadar, at least kita punya filter, at least kita punya jarak, at least kita punya pause moment, apapun itu penamaannya, tetapi yang terpenting adalah the best way in life adalah to accept the reality. Karena nggak mungkin kita bisa kabur dari realitas itu sendiri gitu. Oke, Ibu Bapak, part 1 saya rasa ini dulu. Nanti kita nyambung ke part 2-nya. Diulang-ulang, jangan lupa. Kalau ada pertanyaan, open to discuss. Kalau ada sesuatu yang mau dielaborasi, open to discuss. Yang terpenting, keep on moving gitu. Hatur nuhun. Sekali lagi semoga bermanfaat. Diulang-ulang ya Ibu Bapak, ditonton lagi supaya nanti the next chapter nggak terlalu banyak mundur ke belakang gitu. Ya, ini kelihatannya udah langsung nggak ada konsep ya, sampai nggak ada pertanyaan sama sekali. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi